Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Agama Islam kelas 11 MIPA 1 ingin menyampaikan materi kerjasama dalam syariat Islam. Kelompok kami terdiri dari Indah Widya Ningsih, absen 13, Indri Endriani Apriani Sari, absen 14, Jasmine Rahmanusantari, absen 15, Muhammad Agung Rahmadani, absen 18, Rizkyani Triwidyasari, absen 30, Shelly Dwiana Putri, absen 32, dan Tusdika Aristawati, absen 34. Jadi yang akan kita bahas dalam materi kerjasama ekonomi dalam Islam itu ada 3. Yang pertama ada syirkah, yang kedua ada mudorobah, dan yang ketiga ada muzora'ah, mukobaroh, dan musyakoh. Yang pertama ada syirkah. Pengertian syirkah. Syirkah berarti perseroan atau persekutuan, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama. Syirkah juga harus sesuai dengan ketentuan syara dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang merupakan salah satu bentuk ta'awun atau tolong-menolong yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Selanjutnya, syirkah yang sesuai dengan ketentuan syara adalah syirkah yang apabila dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sabar, tawakal, jujur, saling percaya antar sesama anggota syarikat, dan bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan. Syirkah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarikat harta atau syarikat inan. Yang kedua adalah syarikat kerja. Syarikat harta atau syarikat inan yaitu akad dari 2 orang atau lebih untuk bersyarikat pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam syarikat harta itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sigat atau lafal akad. Syarat dari lafal akad ini hendaknya mengandung pengertian izin untuk menjalankan harta syarikat. Misalnya, jika syarikat harta terdiri dari 2 orang, salah seorangnya berkata, "Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan Anda untuk menjalankannya melalui jual beli atau lainnya." Jawab yang seorangnya lagi, "Saya menerima sebagaimana yang telah Anda ucapkan itu." Dalam sistem perekonomian modern, lafal itu tidak dipergunakan lagi dan sebagai gantinya tertulis dalam akte notaris. Yang kedua, anggota-anggota syarikat. Syarat menjadi anggota syarikat yaitu balik, berakal sehat, merdeka, dan tidak dipaksa. Yang terakhir atau yang ketiga itu pokok atau modal dan pekerjaan. Pokok atau modal hendaklah berupa uang, emas, perak, atau harta benda lainnya yang bisa ditakar, ditimbang, atau diukur, seperti beras, gula, minyak, dan bahan lainnya. Pekerjaan atau jenis usaha dan seluruh ketentuannya hendaknya disepakati oleh hasil musyawarah seluruh anggota syarikat. Keuntungan dan kerugian dari syarikat harta akan diperoleh dan ditanggung oleh setiap anggota syarikat berdasarkan perbandingan modal atau saham setiap anggota atau berdasarkan musyawarah seluruh anggota syarikat. Syarikat dalam harta modern. Yang pertama ada firma. Firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh 2 orang atau lebih yang bertanggung jawab bersama-sama terhadap perusahaan. Yang kedua ada CV. Pada CV terdapat anggota-anggota yang tidak ikut bekerja pada perusahaan, tapi hanya menyerahkan sejumlah modal untuk dikelola oleh anggota lainnya. 3. Ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang memiliki harga nominal tertentu. Syarikat kerja. Syarikat kerja adalah gabungan dari 2 orang atau lebih untuk bekerja dalam suatu pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasil dari pekerjaan dibagikan kepada seluruh anggota syarikat sesuai dengan perjanjian.
Manfaat syarikat kerja yang pertama menjalin hubungan persaudaraan khususnya sesama anggota masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan dengan baik pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak dapat dikerjakan sendiri dan hasilnya untuk kepentingan umat manusia. Yang empat, melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi dan kebudayaan serta bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua adalah mudharabah. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mudharabah atau qirad adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama, sesuai dengan perjanjian antara keduanya pada waktu akad. Modal dalam qirad bisa berupa uang, pakaian, alat-alat transportasi, dan modal dalam bentuk yang lain. Hukum melakukan mudharabah atau qirad itu dibolehkan atau mubah, bahkan dianjurkan oleh syariat karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atau rukun dalam qirad. Yang pertama adalah mukrid atau pemilik modal dan muqtarid atau yang menjalankan modal hendaknya sudah balik atau dewasa, berakal sehat, dan jujur. Yang kedua, uang atau barang yang dijadikan modal hendaknya diketahui jumlahnya. Yang ketiga, jenis usaha dan tempatnya sebaiknya disepakati bersama, tetapi jangan terlalu dibatasi sehingga menyulitkan pihak yang menjalankan modal. Yang keempat adalah, besarnya keuntungan bagi mukrid dan muqtarid hendaknya sesuai dengan kesepakatan mereka pada waktu akad. Yang kelima adalah, muqtarid hendaknya bersikap jujur dan tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan sendiri dan orang lain tanpa seizin mukrid. Hikmah dari qirad. 1. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan, khususnya antara kelompok kaya dan kelompok miskin. 2. Mengurangi pengangguran. 3. Memberikan pertolongan pada fakir miskin untuk dapat hidup mandiri. 3. Muzoro'ah, mukhobrah, dan musakoh. Para pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan cara 1. Tanah yang mereka miliki mereka tanami sendiri. Hasilnya dipakai untuk kepentingan keluarga dan juga disedekahkan. 2. Pemilik yang tidak dapat menanami tanahnya sendiri, maka hendaknya ikhlas meminjamkannya kepada orang-orang yang bersedia, dan seluruh hasilnya diserahkan pada pihak menggarap atau fakir miskin. 3. Pihak tanah yang tidak dapat menanami tanahnya sendiri dapat melakukan usaha bersama para penggarap melalui muzoro'ah, mukhobrah, dan musakoh. 1. Muzaro'ah dan mukabaroh. Muzaro'ah adalah pembagian hasil sawah atau ladang antara pemilik dan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari pemilik. Jika hasilnya berasal dari penggarap disebut mukabaroh. Ketentuan-ketentuannya yaitu pertama, pemilik dan penggarap harus sudah balik atau dewasa, berakal sehat, dan bersifat amanah. Kedua, sawah atau ladang yang digarap memang milik orang yang menyerahkan sawah atau ladangnya untuk digarap. Ketiga, hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, 2 kali masa panen atau 4 kali masa panen. Keempat, besarnya paruhan hasil sawah atau ladang untuk pemilik dan penggarap ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya, yang diliputi oleh rasa kekeluargaan dan keadilan. Kelima, pemilik dan penggarap hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, musakoh. Musakoh adalah pembagian hasil kebun antara pemilik dan penggarap yang besar bagian masing-masingnya sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Rasulullah SAW pernah melaksanakan musakoh dalam hidupnya, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut, yang artinya Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerahkan kebun miliknya kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan atau hasil tanaman atau palawijaya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat dari muzaro'ah, mukabaroh, dan musakoh. Pertama, mewujudkan persaudaraan dan tolong-menolong, khususnya antara pemilik tanah pertanian dan penggarap. Kedua, mengurangi dan menghilangkan pengangguran menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ketiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Keempat, usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan-lahan kritis. Kelima, memelihara, meningkatkan, dan melestarikan keindahan alam. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.